Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adam Aditya dengan NIM 202111325, Alvin Emil Toha dengan NIM 202111327, Fadli Wahyu Hidayat dengan NIM 202111337. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori-teori kenegaraan dalam Islam, Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Pembahasan 1. Pemikiran Sunni dan politiknya. Sunni berasal dari kata sunnah yang memiliki arti tradisi atau adat yang ada dalam masyarakat. Sunnah dalam pengertian syara', yaitu tradisi yang dikerjakan Rasulullah dan diteruskan oleh para salaf yang saleh. Sunni memiliki kedudukan makna yang sama dengan hadis, yaitu segala perbuatan Rasul, ucapan, serta takrirnya. Kemudian kata Sunni digunakan oleh kelompok muslim yang memiliki pola pikir mengikuti aliran tersebut. Prinsip dasar dari kelompok Sunni memilih jalan tengah dalam memahami persoalan agama yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Mereka mencoba untuk memilih jalan damai antara dua sisi ekstrim yang bertentangan dengan cara menggunakan akal dan nakal, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, fikih dan tasawuf. Abu Al-Hasan Al-Mawardi sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pemikiran Sunni pembentuk suatu negara adalah wajib hukumnya. Negara atau imamah dibentuk untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia sebagai pengganti nabi. Kata imamah biasanya merujuk kepada negara yang menerapkan hukum Islam yang dalam artian umum dianggap mencerminkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dulu Nabi memerintah Madinah. Negara atau imamah menurut pemikir Sunni haruslah memiliki kepala negara atau khalifah yang berasal dari Tuhan. Dapat dikatakan bahwa kepala negara dalam pemikiran Sunni adalah memerintah berdasarkan perintah Tuhan. Kekuasaannya adalah mutlak dan suci serta harus dipatuhi karena khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia. Berbeda dari pendapat tersebut, Al-Mawardi di dalam bukunya mengatakan, kepala negara merupakan kontrak sosial antara penguasa dengan rakyat yang dipimpinnya. Dari perjanjian ini memunculkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi bahwa umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ciri-ciri lain dari pemikiran politik aliran Sunni yaitu pandangan mereka terhadap suku Quraisy sebagai syarat kepala negara. Pandangan tersebut sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa pemimpin umat Islam harus berasal dari suku Quraisy. Al-Aimah min Quraisy. Namun Ibnu Khaldun berpendapat lain bahwasanya syarat kepala negara harus dari Quraisy bukanlah syarat mutlak yang harus dilaksanakan sepanjang masa. Menurutnya Nabi berkata seperti itu karena suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani di seluruh jazirah Arab. Suku Quraisy memiliki rasa solidaritas yang kuat pada masa itu. Namun seiring berkembangnya zaman serta perubahan situasi dan kondisi tidak menutup kemungkinan bahwa suku-suku lain memiliki rasa solidaritas yang kuat seperti halnya suku Quraisy. Oleh karena itu, suku-suku lain pun dapat dijadikan kepala negara asalkan mereka mampu mengemban mandat tersebut. Sunni sebagai aliran yang memilih jalan damai ketika ada suatu permasalahan politik diwajibkan untuk mengembalikan masalah tersebut kepada nilai-nilai dari prinsip dasar Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Apabila pendapat tersebut sesuai dengan prinsip Islam, maka haruslah dilaksanakan karena untuk saat itulah dapat diketahui bahwa pendapat tersebut yang paling benar serta baik. Supaya hal tersebut dapat mempersatukan suara mereka ketika berbeda pendapat. 2. Pemikiran Syiah dan politiknya. Syiah lahir sebagai reaksi atas dominasi mayoritas kelompok Sunni dalam politik Islam. Syiah beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya lah yang berhak memegang kekuasaan politik Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan Abu Zahroh menilai
bahwa Syiah merupakan mazhab tertua dan dahulu timbul dalam politik Islam. Hal tersebut bisa dikatakan menjadi awal konflik politik Islam. Pada perkembangan berikutnya, aliran Syiah terpecah menjadi 3 sekte, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah. Ketiganya dianggap paling berperan dalam pemikiran politik Syiah. Semuanya mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zain al-Abidin sebagai pemimpin mereka. Namun, setelah itu mereka mulai berbeda pendapat. Sebagian memilih Ali Zain al-Abidin sebagai pemimpin mereka, dan muncullah sekte Zaidiyah. Sebagian juga berpendapat bahwa Ismail bin Ja'far lebih pantas menjadi imam mereka, sehingga muncul sekte Ismailiyah. Sedangkan kelompok lain mengangkat Musa al-Kazim sebagai pemimpin. Dan kemudian muncullah sekte Imamiyah. Mereka disebut sekte Imamiyah karena masalah imamah merupakan bagian dari rukun Islam mereka. Syiah beranggapan bahwa orang yang berhak menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Namun, mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Zaidiyah berpendapat bahwa Nabi SAW tidak mengatakan atau mewasiatkan bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pantas menggantikan beliau. Beliau hanya menyebutkan sifat-sifat dari kualifikasi calon pengganti beliau, yaitu takwa, zahid, berilmu, pemurah, dan berani. Kemudian mereka beranggapan bahwa semua sifat yang disebutkan oleh Rasulullah terdapat dalam diri Ali bin Abi Thalib dan berhak menduduki jabatan tersebut. Sementara itu, sekte Ismailiyah dan Imamiyah berpendapat bahwa Rasulullah tidak hanya menyebutkan melalui isyarat sifat-sifat saja, tetapi Rasulullah menyebutkan secara tegas bahwa Ali bin Abi Thalib yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam, dan mereka menuduh bahwa hak kekhalifahan Ali telah dirampas oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam masalah imam, sekte Zaidiyah berpendapat bahwa imam tidak bersifat maksum atau terbebas dari dosa dan kesalahan, karena imam sama halnya dengan manusia lain yang tak luput dari kesalahan. Akan tetapi, sekte Ismailiyah dan Imamiyah berpendapat bahwa imam diharuskan maksum. Dalam hal ini, keduanya memiliki pendapat masing-masing. Menurut sekte Ismailiyah, maksum dalam artian bahwa semua perbuatannya tidak mungkin salah. Mungkin menurut penilaian orang awam, imam berbuat suatu dosa atau kesalahan. Namun, bagi imam hal itu bukanlah dosa. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa kemaksuman seorang imam merupakan terpeliharanya imam dari perbuatan dosa dan kesalahan. Perkembangan politik Syiah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, imam-imam Syiah selain Ali bin Abi Thalib, karena beliau tidak pernah memegang kekuasaan politik. Yang kedua, kenyataan bahwa sebagian pengikut Syiah berasal dari Persia yang ikut membentuk paradigma dalam pemikiran politik Syiah. Yang ketiga, pengalaman pahit yang selalu dialami oleh pengikut Syiah dalam memengaruhi perkembangan politik Islam. 3. Pemikiran Khawarij dalam politiknya. Khawarij merupakan golongan yang bertolak belakang dengan Syiah, meskipun sebelumnya sama-sama berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Pendukung utama Khawarij adalah orang-orang Arab Utara, khususnya Bani Tamim, Hamdan, dan Bakar. Faktor yang membuat Khawarij keluar dari pihak Ali bin Abi Thalib disebabkan oleh rasa iri terhadap kalangan Quraisy yang memonopoli jabatan kekhalifahan. Khawarij merupakan golongan yang pendukungnya mayoritas dari kabilah Robi'iyah yang merasa kurang senang kalau kekhalifahan berada di tangan Al-Mudoriyah. Berbeda pendapat dengan Sunni dan Syiah. Menurut kaum Khawarij, siapa saja berhak menjadi khalifah,
asalkan mampu. Bahkan, Khawarij lebih mengutamakan orang non-Arab, agar mereka bisa melengsarkan atau bahkan membunuhnya jika ternyata tidak dapat menjadi khalifah yang sesuai dengan syariat kebenaran. Sebab, Khawarij tidak mempertimbangkan asabiyah atau keluarga untuk menjadi pemimpin. Alasan Khawarij berpendapat demikian karena kekhalifahan bukanlah sebuah kewajiban yang berdasarkan agama. Pengangkatan khalifah merupakan masalah kemaslahatan manusia saja. Akan tetapi, jika kepemimpinan dapat dijalankan agama dan kemaslahatan, maka lembaga khalifah tidak perlu dibentuk. Khawarij memiliki pandangan yang lebih demokratis agar dapat dipahami oleh masyarakat Arab yang mengutamakan syura dalam mengambil keputusan. Khawarij ingin mengembalikan tradisi syura yang telah mendapat justifikasi dalam Islam setelah tenggelam oleh ambisi politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Selain itu, realitas politik yang ditandai oleh pertentangan Ali dan Muawiyah dapat mempengaruhi kristalisasi pemikiran tersebut. 4. Mu'tazilah dan pemikiran politiknya. Mu'tazilah adalah beberapa aliran dari bentuk polarisasi umat Islam. Aliran ini terbentuk sebagai wujud memisahkan diri dari aliran lain. Aliran ini muncul di kota Basrah, Irak pada tahun 105 sampai 110 Hijriah. Aliran ini ada karena sebab perbedaan antara guru, yaitu Al-Hasan Al-Bisri dan muridnya Wasil ibnu Atha Al-Makhzumi Al-Ghazal. Perbedaan pendapat di antara keduanya adalah tentang pelaku dosa besar. Al-Bisri berpendapat bahwa pelaku dosa besar masih berstatus mukmin. Sementara Wasil ibnu Atha berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukanlah mukmin maupun kafir, namun ia di antara keduanya atau fasik, manzilah bain al-manzilatain. Hal ini yang dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya Mu'tazilah karena pemikiran Wasil ibnu Atha. Manzilah bain al-manzilatain bukan hanya sekedar doktrin teologi, namun merupakan bentuk pemikiran politik Mu'tazilah sebagai sikap kecewa terhadap pemerintahan Ali ibn Abi Thalib. Kelompok ini memandang sahabat yang menentang Ali adalah orang-orang yang soleh. Kelompok Mu'tazilah berkembang menjadi aliran teologi rasional. Aliran ini juga merambah kepada persoalan siasah. Beberapa tokoh Mu'tazilah berpendapat mengenai khilafah dengan pemikiran rasional mereka masing-masing. Tokoh tersebut diantaranya adalah Al-Qadhi Abdul Al-Jabbar. Pemikirannya dianggap sebagai pendapat Mu'tazilah secara umum. Abd Al-Jabbar memandang pembentukan lembaga khilafah bukan hanya merupakan sebagai wujud kewajiban syariah, namun hanya mempertimbangkan akal semata karena tidak ada nas yang secara tegas mengatakan bahwa pembentukan suatu negara ditentukan oleh nas. Sebagai aliran yang rasional, Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia dengan kemampuan akal mereka dapat mengetahui 4 hal: Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, baik dan buruk, mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Pembentukan khilafah menurut pendapat tersebut supaya manusia dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk sebagai bentuk untuk mencapai kemaslahatan. Karena khilafah adalah suatu usaha pemikiran manusia, maka Al-Jabbar menempatkan kedudukan